manusia. Minggu
sehingga Tuhan benar-benar hadir dan hidup lahir di dalam setiap hati kami Bapa, untuk boleh mengubah akan seluruh cara hidup kami yang lama, cara hidup yang mungkin kami pikir kami melakukannya dengan benar, namun setelah kami berjumpa dengan Tuhan, ternyata kami sungguh-sungguh tidak berarti, ternyata kami sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau mengisi minggu-minggu Advent ini dengan secara pribadi, lepas pribadi kami mengoreksi, kami merenungkan akan begitu besar cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan mau hadir di dalam dunia ini dan Tuhan mau lahir di dalam hati kami masing-masing. Bapa, dalam ibadah ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami juga saat ini mau menyiapkan hati mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari sebelum kami membaca dan kami merenungkannya Tuhan, biarlah Engkau kiranya mau berkenan untuk menjamah setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, biarlah Roh Tuhan itu yang bekerja mengoreksi akan hidup kami Tuhan, membuat kami merasa tidak nyaman jikalau ada hal-hal yang kami lakukan di mata Tuhan itu sangat-sangat berdosa. Bahkan kami bisa menipu sesama umat manusia, tetapi kami tidak akan pernah bisa menipu Engkau. Ada cara Tuhan untuk membongkar segala kejahatan yang kami lakukan. Karena itu Bapa, hari ini Tuhan, saat ini Bapa, kami mau membuka hati kami. Biarlah Tuhan mau berfirman kepada kami semua Bapa. Karena kami tahu Bapa, bahwa kebenaran itu ternyata sungguh menyakitkan, tetapi kebenaran Tuhan yang menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Mari Bapa urapi setiap kami dengan firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba di balik kayu salib Tuhan. Dan saat ini hanya Tuhan saja yang nampak di antara kami. Kemuliaan Tuhan saja yang boleh nampak. Dan semua kami Tuhan boleh berlutut dan menyembah, bahwa kami bersyukur dan berterima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari berfirman bagi kami semua ya Tuhan, karena kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, hari ini akhirnya kita tiba pada minggu keempat di minggu Advent. Ya, jadi minggu Advent ada 4, minggu pertama, kedua, ketiga sudah kita lewati. Pertama dimulai dari akhir November dan ini minggu terakhir. Dan hari Minggu Sabtu mendatang kita sudah masuk dalam hari Natal. 24 masuk malam Natal dan 25 hari Natal ya. Dan puji Tuhan, mungkin di dalam minggu-minggu Advent ini yang dikenal dirayakan sebagai minggu penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, banyak hal tentunya sebagai orang yang percaya kita tiba-tiba kita alami itu. Kalau Tuhan sayang kita, Tuhan pasti akan membongkar apapun yang menjadi kesalahan atau hal-hal yang itu membuat hati kita tertutup. Tuhan akan bongkar. Ya, bersyukur kalau dalam minggu-minggu penantian Tuhan bongkar, sehingga di dalam pas perayaan Natal kita betul-betul membuka hati Tuhan. Inilah aku, lahirlah dalam hatiku. Aku mau hidup yang baru. Aku mau cara hidup saya tidak saya bawa seperti yang dulu lagi, tetapi terus hidup baru. Yaitu tahun-tahun gereja, yaitu selama 1 tahun ini sampai di akhir tahun kita merayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tema pada hari ini saya beri judul Light but Dark. Itu artinya terang tapi gelap. Sesuatu yang terang tapi gelap. Suatu hal yang ternyata sepertinya bertolak belakang, tetapi ternyata itu terjadi. Nah, karena itu mari kita mendasarinya dengan bersama-sama membaca dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nanti kita
akan sambung dengan bacaan yang kedua, yaitu dari Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu silakan menyimaknya nanti. Silakan dipersiapkan bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Kalau kita semua sudah mendapatkan bagian bacaan yang dimaksud, saya akan membacakannya. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bacaan ini dibawa perikop kelahiran Raja Damai. Ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Bacaan selanjutnya dari Yohanes pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan tentang Natal. Ya, benarkah Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Ya, banyak yang bertanya seperti itu. Karena sepertinya tidak mungkin Pak Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, karena di mana tanggal 25 Desember itu, pada bulan Desember itu adalah bulan di mana dingin, ya, di tempat di daerah sana itu musimnya adalah musim yang sangat dingin, ya. Jadi tidak mungkin, ada yang mengatakan tidak mungkin rumput bisa tumbuh pada waktu itu karena salju, dipenuhi dengan salju, dan gembala pun tidak mungkin berada di padang pada waktu itu. Sedangkan Yesus lahir saat itu, yang menyaksikan adalah gembala-gembala di luar, kan, yang mendengarkan kabar itu. Jadi tidak mungkin Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Ya, kalau mau dijawab memang benar. 25 Desember bukan waktu yang sebenarnya Tuhan Yesus lahir. Mau kapan Tuhan Yesus lahir, tidak ada yang tahu. Kapan sejarahnya, kapan persisnya dia lahir, itu tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan bulan April, ya, seperti itu. Nah, mengapa sehingga tanggal 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari Natal? Ada sejarahnya. Ini berkaitan dengan perayaan hari raya orang kafir. Nah, sehingga orang sering katakan bahwa orang Kristen adalah orang kafir. Nah, itu dan juga ada gereja-gereja yang memilih untuk tidak merayakannya. Tapi itu karena kita belum terlalu belajar sejarahnya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melihat sejarahnya, mengapa tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari raya Natal. Jadi pada waktu itu seorang kaisar yang bernama Kaisar Konstantin, dia lahir, dia adalah salah seorang kaisar orang kafir pertama yang memutuskan untuk masuk menjadi Kristen. Dia adalah kaisar yang berkuasa di Romawi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga di Romawi
Di sana terlalu banyak orang kafir yang menyembah dewa, berbagai macam dewa ya, dan salah satunya adalah dewa matahari. Karena tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran dewa matahari, yang namanya Dewa Mitra. Nah, sebelum itu adalah puncaknya pada tanggal 25 Desember. Tapi sebelum waktu-waktu sebelum itu mereka sudah membuat sebuah festival ya, festival namanya Festival Saturnalia. Jadi mereka membuat sebuah festival dan begitu banyak orang kafir yang merayakan di sana. Dan pada tanggal 25 Desember orang-orang kafir ini beramai-ramai merayakan hari lahirnya Dewa Matahari ini ke tempat di mana mereka adakan, seperti itu. Dengan apa? Mereka membawa lilin, di sana ada pohon cemara dan mereka membakar lilin di sana. Karena kaisar ini sudah Kristen, maka tidak mungkin pengikut-pengikutnya tidak Kristen. Ya, karena alasan politik. Disinilah kita bisa melihat bahwa adanya orang Kristen KTP. Karena adanya alasan politik, maka pengikut-pengikutnya mau tidak mau harus ikut kaisar untuk menjadi Kristen. Karena kaisar yang punya pegang peranan penting di tempat itu. Ketika mereka mengikuti kaisar untuk masuk menjadi Kristen, tapi cara hidup mereka tidak bertobat dan berubah menjadi seorang pengikut Kristus. Hari-hari biasanya hari Minggu biasa mereka datang beribadah, tetapi pada hari tanggal 25 Desember mereka tetap memilih untuk pergi merayakan hari raya orang kafir, yaitu perayaan Saturnalia. Kalau mau dipikir-pikir, bukankah kita juga sampai saat ini masih mengadopsi itu ya? Hari Minggu kita ada di gereja, tapi setelah hari Minggu kita buat punya kita yang masih ada turunan-turunan kafir, ada sesembahan-sesembahan di luar sana. Hari Minggu di dalam gereja, tapi hari-hari tertentu kita datang pada pohon, kita datang pada batu yang dianggap sebagai punya kekuatan luar biasa. Itu masih sampai saat ini ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Nah, jadi mereka pergi ke tempat perayaan ini, sehingga kemudian tokoh-tokoh gereja pada waktu itu berpikir bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Maka buatlah sebuah perayaan tandingan, sehingga mereka harus memutuskan bahwa pada tanggal tersebut apakah mereka mau untuk pergi tetap beribadah ataukah mereka mau pergi ke tempat hari raya kafir. Sehingga dibuatlah hari kelahiran, karena di sana tanggal 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari yang dianggap sebagai terang dunia. Di sini di gereja, di kekristenan dibuat makna baru. Di sini ada hari perayaan lahirnya Yesus Kristus, di mana ini adalah terang yang sesungguhnya. Matahari hanyalah ciptaan, tetapi yang sesungguhnya adalah kelahiran Sang Pencipta ini di sini. Kalau di sini ada diberikan penyalaan lilin, ya, artinya bahwa setiap orang yang menyembah Dewa Matahari mereka juga harus menjadi terang. Maka di sini juga, di Kristen juga, mereka mengaku bahwa lilin ini dilambangkan sebagai saya adalah pembawa terang bagi sesama saya. Bukan terang dari Dewa Matahari, tapi terang Kristus. Sesuatu yang Tuhan berikan sehingga kita bisa menerangi kegelapan dalam dunia. Di sini ada pohon cemara yang dia lambangkan sebagai pohon yang terus hidup di segala musim. Di gereja juga ada pohon cemara yang dilambangkan sebagai di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Sehingga orang-orang kafir ini harus memutuskan, kalian mau tetap pergi menyembah kepada Dewa Matahari atau mau menyembah kepada Kristus terang yang sesungguhnya. Sehingga akhirnya ada sudah mulai memilih. Nah, akhirnya sampai sekarang itulah awal mulanya, sehingga 25 Desember itu ditetapkan sebagai hari raya Natal. Jadi bukan orang Kristen, bukan kafir, bukan. Orang Kristen bukan berusaha menjadi kafir, tetapi orang Kristen mengubah kafir, menetapkan, menegaskan yang kafir pergi, yang mau jadi Kristen sungguh-sungguh tetaplah di sini. Karena yang benar, kalau dilihat dari perenungannya, betul Yesus
juga mengambil komitmen, benar-benar dia memberikan hati bahwa dia adalah pembawa terang. Dia adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus sudah memberikan dia terang, dan dia datang dan membakar dan menjadi terang itu. Nah, bagaimana kalau yang membakar adalah orang yang tidak terima atau tidak percaya? Itu hanyalah menjadi sebuah ritual belaka di ujung-ujungnya, ya. Jadi bukan sesuatu yang ada nilai spiritualnya, tidak ada maknanya, tetapi hanya sekedar ritual belaka. Dan itu yang perlu kita hindari sebagai gereja. Yang membakar lilin adalah orang-orang yang benar, sudah membawa terang, mau membawa terang di dalam dunia ini. Makanya kalau dalam perayaan Natal biasanya itu adalah pelayan firman, karena dialah yang membawa terang lewat firman Tuhan, gembala karena dialah yang membawa jemaat kepada jalan yang terang, pengurus-pengurus adalah bagian yang ketua-ketua seperti itu ya, ketua ibu-ibu, biasanya ketua bapak-bapak atau ketua kaum pemuda, ketua pokoknya kategori ya. Itu semua yang biasanya menyalakan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sedikit gambaran tentang Natal. Nah, hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang terang tetapi gelap. Dua kata yang sebenarnya bertabrakan, tetapi itulah paradoks dalam kekristenan di dalam hari Natal. Ada lagi ditunggu tetapi ditolak. Ya, Yesus Kristus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, tetapi ketika dia datang, dia ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawal ini kita perlu melihat tentang perjalanan manusia yang begitu parah dan payahnya, sehingga sebenarnya kita hidup di dalam kegelapan. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu dimulai dari Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, seringkali perilaku-perilaku yang dibuat oleh manusia adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tidak pernah membuahkan sesuatu yang baik. Bagaimana bisa menjadi bersaudara? Sedangkan di Taman Eden pada waktu zaman Adam dan Hawa, anaknya saja Kain dan Habel sudah terjadi pembunuhan. Bagaimana bisa ini terjadi? Sedangkan kakak adik saja sudah membunuh, ya, kakak membunuh adik. Peristiwa pertama di dalam sejarah hidup manusia, seorang kakak membunuh adik hanya oleh karena iri hati. Jadi kita bagaimana bisa bersaudara ketika ada iri hati? Dan itulah yang diwariskan oleh manusia, mulai dari zaman Adam jatuh ke dalam dosa sampai saat ini masih terlihat dengan jelas. Jangan kaget kalau bilang, si A dengan si B kan bersaudara. Iya, memang bersaudara. Tapi kok mereka saling tidak saling cocok ya? Yaitu karena ada iri hati. Dosa masih merasuk di dalam hati kita. Belum bersih. Belum hidup sungguh-sungguh. Tapi kan dia Kristen, tapi kan dia di dalam gereja. Benar, terang, tapi sesungguhnya gelap. Benar, ada di dalam gereja, tapi sesungguhnya pura-pura. Hatinya masih gelap karena ada iri hati, ada hal-hal yang belum dibereskan, sehingga itu terjadi. Kan seharusnya justru kalau bersaudara saling mendukung dong, saling mendoakan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat tentang kejatuhan manusia ini sejak dari zaman Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh, bukannya mereka datang dan mengaku kepada Tuhan, tetapi justru yang dilakukan adalah Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Dan itulah cara hidup manusia. Ketika mereka berbuat dosa, bukannya mereka datang mengaku di hadapan Tuhan, betul saya ini adalah orang berdosa. Justru berusaha bersembunyi dan berusaha membela diri. Itu terjadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bahkan saling menyalahkan. Itu Tuhan, kan perempuan yang Tuhan berikan itu yang gara-gara dia, makanya saya makan Tuhan. Kalau bahasakan dengan bahasa sederhana. Terus yang perempuan bilang, ular itu Tuhan. Saling menyalahkan. Dan itulah gambaran kita. Bukankah kita setiap saat juga sering begitu ya? Kalau sudah ketahuan saling menyalahkan,
semua dunia ini musnah. Tapi apakah setelah selesai tinggal Nabi Nuh dan keluarganya yang notabene mau dilihat sebagai orang yang saleh, kemudian mereka tinggal mereka, terus kemudian menjadi orang yang ada adalah orang-orang yang betul-betul hidup di dalam ketaatan akan Tuhan? Tidak. Setelah peristiwa Nabi Nuh itu kemudian nanti kita lihat lagi mereka mulai berusaha lagi mencari nama melalui membangun Babel, menara Babel. Ya, untuk mau cari nama, mau menyaingi Tuhan. Padahal sudah dihukum nih, itulah manusia nih, dapat betul kalau mau dibilang bahasa Jawanya, nakal, sangat-sangat nakal dan jahat betul. Nah, setelah mereka berusaha mencari nama dan membangun menara Babel, kemudian Tuhan berusaha mengacaukan dengan berbagai macam bahasa. Karena saat itu mereka satu bahasa, kita semua satu bahasa. Dengan satu bahasa bisa membuat mereka saling bersatu padu untuk membangun sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan mengacaukan dan diserahkan kemana-mana supaya mereka tidak dapat bersatu. Setelah itu apakah mereka baik? Tidak. Kemudian ada lahir Abraham, dan dari Abraham ini lahirlah Israel yang notabene menjadi umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang Tuhan mau selamatkan. Tetapi apakah Israel menerima Yesus Kristus, menerima kedatangan Tuhan? Tidak. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, justru yang menolak itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang dari turunan bangsa Israel, bukan orang kafir loh. Romawi itu hanya cuma karena memang mereka pada waktu itu yang memerintah, sehingga mereka yang yang melakukan hukuman. Tetapi yang mau menyalibkan dan menolak Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah orang Yahudi. Dan itu terjadi sampai di dalam gereja saat ini. Ketika kebenaran datang, ada begitu banyak orang yang notabene dibilang Kristen, tetapi berusaha dengan sedemikian rupa supaya kemungkinan ada yang terlalu tegas dengan firman Tuhan ini, bagaimana caranya membuat dia tidak nyaman supaya dia jadi kesini. Itu terjadi. Ya, seperti di sini tidak ada. Itu terjadi di mana-mana. Berusaha untuk supaya jangan kebenaran itu jangan terlalu tegas, jangan terlalu kuat dinyatakan. Lain, dan terang pangeran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan bangsa Israel seperti ini, maka kemudian kita bisa melihat di sini saya membuat coba Bapak Ibu melihat raja-raja yang sedang memerintah. Karena waktu itu bangsa Israel mereka dipimpin oleh Allah dan pemerintahannya bentuknya teokrasi, adalah pemerintahan yang datang dari Allah sendiri. Allah yang menjadi raja mereka. Tetapi dalam perjalanannya kemudian mereka memberontak kepada Allah. Kami butuh raja seperti bangsa-bangsa yang lain, Tuhan. Kami butuh raja, sehingga terpilihlah raja. Raja yang pertama bernama Raja Saul. Tapi Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu tidak usah lihat semuanya. Bapak Ibu lihat di karakter raja ini saja. Paling banyak apa? Jahat. Adakah kebaikan di sana? Ini orang Israel, orang-orang yang dipilih Allah. Tetapi karakternya adalah karakter yang jahat, menantang Allah. Yang baik ini baru-baru terlihat pada Raja Daud. Salomo pun itu campuran, Rehabeam pun campuran. Selanjutnya, karakter raja yang selanjutnya, Ahazia, Yoram, Yehu, Yoas, Yerobeam, Zakaria, Salum, Menahem, Pekahia, Hosea. Itu karakter semua jahat. Ya. Kalau yang sebelumnya itu tadi Saul, Isboset, Daud, Salomo, Rehabeam, Yerobeam 1, Nadab, Basa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab. Raja-raja yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ini saja kita bisa mendapat gambaran bahwa pemimpin saja jahat, sudah pasti di bawah-bawahnya juga hidupnya pasti gak karuan. Nah, sehingga datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar.
di dalam kegelapan ini, di dalam bahasa aslinya itu casak ya, kasak, dibaca kasak. Itu di dalam Alkitab versi King James Version itu darkness. Jadi terjemahannya itu to be, jadi menjadi gelap ya. Di dalam kegelapan, jadi kegelapan ini bukan sesuatu yang secara pasif tetapi aktif. Jadi orang-orang pada waktu itu menjadi gelap, kemauan dia untuk menjadi gelap, karena tidak adanya terang, tidak adanya satu kebenaran yang benar, sungguh-sungguh benar. Kebenaran adalah versi manusia, tetapi di dalam Tuhan itu tetap di dalam kegelapan. Jadi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini, yang dimaksudkan dengan bangsa ini adalah bangsa Israel, yang selama itu berjalan di dalam kegelapan. Saya sudah katakan tadi, mulai dari awal bagaimana ada perjalanan Adam dan sampai seterusnya sampai Israel. Di sana manusia cenderung melakukan kejahatan demi kejahatan. Saya akan berikan sedikit garis besar tentang kitab Yesaya ini cuma sekedar pengetahuan saja. Jadi kitab Yesaya ditulis sekitar tahun 125 sebelum Masehi. Dan bagian pertama itu adalah sebelum pembuangan pada pasal 1 sampai pasal yang ke-39, atau sering disebut juga dengan proto Yesaya. Bagian yang kedua dibagi lagi mulai dari pasal 40 sampai pasal 55, itu isinya adalah firman yang diberikan kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan, atau disebut dengan Proto Yesaya. Dan bagian yang ketiga adalah peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan. Jadi sesudah mereka dibawa dari pembuangan, keluar dari pembuangan, ada lagi firman yang datang, yaitu di dalam Yesaya pasal 56 sampai 66, disebut Trito Yesaya. Nah, bagian yang kita baca ini adalah bagian yang pertama. Jadi yang kita baca ini adalah sebelum bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan. Di dalam pasal yang ke-9 ya, yang pertama proto Yesaya. Dan bagian ini ada di bawah satu judul besar, nubuat-nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi sebenarnya firman yang baru yang kita baca yang kali ini adalah sebuah nubuatan, baru berupa nubuatan, karena di zaman perjanjian lama Yesus belum lahir, Yesus belum datang. Tetapi Yesaya sudah bernubuat bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya adalah di dalam bacaan kita yang kedua dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu, terang itu mengacu kepada Kristus dan gelap itu mengacu sesungguhnya mengacu pada dunia. Terang yaitu Kristus, terang yang sesungguhnya yang saya katakan tadi di awal bahwa bagaimana matahari sebagai dewa matahari adalah terang yang menerangi dunia, tetapi kemudian terang yang sesungguhnya benar-benar terang yang menyelamatkan, bukan sekedar menerangi dari luar tetapi menerangi sampai ke sumsum tulang kita semua, menerangi hati kita, segala perbuatan jahat dan lain sebagainya dibongkar habis di hadapan Tuhan. Itu adalah terang yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sehingga kalau kita baca kedatangan Yesus Kristus, terlalu banyak memutarbalikkan apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk dengan pimpinan-pimpinan agama, imam-imam, bahkan dengan adat istiadat yang berlaku, dengan hukum Taurat yang disalahgunakan, disalahpahami. Tetapi ketika Yesus datang, dia mengobrak-abrik dan dia memutar semuanya, sehingga banyak orang yang tidak menyukai. Hingga saya bilang, kalau kita benar-benar belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan terkaget-kaget. Oh, ternyata selama ini pemahaman saya salah ya. Ternyata firman Tuhan ini seperti ini. Yang Tuhan maksudkan ini seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai contoh, terkadang kita berpikir
semua mengajarkan perbuatan baik. Tetapi seringkali perbuatan baik itu adalah dilakukan karena ego kita, rasa nyamannya kita yang dipikirkan. Loh, bagaimana Bu? Contoh, ada kesalahan nih terhadap Mbak Catherine. Sebagai orang yang baik, sahabat yang baik, gembala yang baik, sebenarnya saya diam aja daripada nanti Mbak Catherine merasa kurang enak, nanti Mbak Catherine ngambek lagi, nggak mau pelayanan, diam aja. Diam karena apa? Takut dibenci oleh Mbak Catherine, ya bisa jadi takut dibenci, takut kehilangan jemaat, takut nanti nama diceritakan kemana-mana, gembala itu begini, hamba Tuhan itu begini. Sehingga karena ketakutan yang membayangi itu, saya memilih untuk menengahi, lebih baik kan daripada nanti jadi masalah. Diam. Ego saya terpenuhi, tapi Mbak Catherine tidak terselamatkan. Itu kebaikan versi manusia. Kita pasif saja, diam aja. Biar dia lakukan apa sih, terus terserahlah, mau buat apa buatlah. Oke, aman buat kita. Tapi kita tidak berpikir bahwa ini sedang terus berjalan menuju jurang maut. Oke, terus sedang berjalan menuju ke jurang maut dan kita hanya cuma diam aja. Karena saya mau menilai banyak orang sebagai hamba Tuhan yang sangat baik, sangat lembut, sangat tidak pernah marah, tidak pernah menegur kami kalau kami salah. Diam aja. Itu kebaikan versi manusia, terang versi manusia. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ya, tidak, salah, benar. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tetapi caranya Tuhan menyampaikan. Tidak juga begitu salah, langsung ini. Tidak, ada cara, ada pendekatan yang dilakukan sehingga bisa diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Mbak Catherine tidak terbiasa dengan seperti itu, ketika saya datang dengan kita sebagai Tuhan datang, maka kira-kira bisa diterima nggak? Tergantung. Bisa iya, bisa terima, bisa jadi tidak. Kalau dia dewasa, maka dia tahu bahwa terima kasih karena saya sudah diingatkan dan saya akan kembali berjalan pada zaman-zaman. Tetapi kalau dia adalah tidak dewasa di dalam iman, di dalam percaya iman dan percaya kepada Tuhan, dia bisa melakukan hal yang tidak berkenan. Ya seperti yang saya katakan. Padahal untuk keselamatan dirinya. Itulah kita manusia. Pertanyaannya sekarang, kalau Bapak Ibu terjadi sesuatu, ketika firman itu datang lewat setiap hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan
jurang. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, di Perjanjian Baru. Coba cari di sana Tuhan Yesus mengusir satu orang saja, mengusir roh jahat yang merasuk ke dalam diri satu orang. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Babi segitu banyak, tidak tahu jumlahnya berapa. Kalau dikalikan, sekarang nyuwun sewu ngapunten. Di sini babi harganya berapa ya satu ekor? Ada 2 juta? Ada 1 juta? Ya kira-kira bahasa kalau dia kambing begitu, dia sapi gitu, kira-kira dia harga berapa? Ada kejutaan? Ya ada ya, 1 jutaan lah gitu. Anggaplah hitung potonglah 1 juta satu babi. Kalau dia 1000 babi, kira-kira berapa rupiah yang harus dikeluarkan? 1000 kali 1 juta. Itu nanti Bapak Ibu ya. 100 saja. Kalau misalnya 100 berapa? 100 juta kan? Berarti kalau 1000 jadi 1 miliar kan? 1 miliar tidak ada arti apa-apa bagi Tuhan dibanding 1 jiwa itu. Tuhan memilih 1 jiwa diselamatkan ketimbang ini yang baru-baru ini yang harus terjun ke dalam jurang. Waktu melihat dan membaca itu dan saya merenungkan, saya bilang Tuhan, betapa berharganya jiwa saya di hadapan Tuhan. Jiwa Bapak Ibu ini sangat berharga loh Bapak Ibu. Coba kita pikirkan, maukah kita benar-benar memberikan jiwa kita kepada Tuhan dibanding dengan binatang-binatang itu yang tidak ada harga. Sehingga saya bilang jangan pernah memperhitungkan pelayanan saya dengan 1-2 rupiah yang Bapak Ibu miliki. 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 1 juta Bapak Ibu berikan, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan keselamatan dan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Maukah Bapak Ibu menerima terang itu? Karena versi yang diajarkan selama ini adalah hal-hal yang seperti sudah saya katakan tadi. Kelihatannya terang, tetapi sesungguhnya gelap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus menerangi setiap orang yang mendengarkan Injilnya dengan memberikan kasih karunia dan pemahaman supaya mereka dapat memilih. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan sudah menerangi kita dengan firman-Nya, dengan Injilnya, dan Dia memberikan kasih karunia dan juga Dia memberikan pemahaman, tetapi juga mereka dapat memilih dengan bebas apakah mau menerima atau menolak berita tersebut. Tuhan saja beri kebebasan kepada Bapak Ibu, apalagi saya, apalagi kami sebagai hamba Tuhan. Pastinya kami memberikan kebebasan. Monggo. Firman Tuhan sudah dibentangkan, firman Tuhan sudah disampaikan. Mau terima monggo, mau menolak monggo. Tuhan saja beri kebebasan, apalah dayanya sebagai manusia. Terlepas dari terang Kristus ini, tidak ada terang lain yang dengannya kita dapat melihat kebenaran dan diselamatkan. Ayat yang ke-10 Bapak Ibu, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Luar biasa. Tuhan yang menjadikan kita, tetapi kita tidak mengenalnya. Bukan sekadar tidak mengenalnya lagi, karena tidak mengenalnya itu maka ada penolakan. Bahkan sudah diberita, sudah diperkenalkan pun tetap ada penolakan demi penolakan. Bukankah kalau saya pikir-pikir ya Bapak Ibu, bangsa Israel yang sudah sekian lama mereka berjalan ya, itu kan mau dibilang mereka tidak pernah belajar dari sejarah yang lalu. Mereka hanya belajar dari sejarah yang terjadi di dalam hidup mereka sendiri. Jadi kalau mereka jatuh bangun, saya pikir sejahat-jahatnya bangsa Israel, walaupun mereka adalah umat kesayangan Allah, pilihan Allah, tapi sejahat-jahatnya mereka, kita bisa melihat bahwa
sudah berapa banyak mengikuti membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah, baik itu di ibadah minggu atau ibadah-ibadah lainnya. Bahkan sampai pendeta pun sudah berapi-api sampai kita keringat-keringat di depan, tetapi cara hidup kita masih tetap sama. Salah siapa tadi? Kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berhenti untuk melihat si A itu kayak gini, si B itu kayak gini, oh bangsa Israel itu kayak gini. No, lihat dulu diri kita sendiri. Saya ini seperti apa? Makanya saya tidak suka melihat orang. Walaupun saya seorang hamba, saya tidak suka melihat si A begini, si A begini, si begini, terus kemudian saya kemudian selalu mau mengoreksi diri saya sendiri. Sudahlah, daripada saya kepo dan saya terlalu fokus melihat orang punya kesalahan, mending saya terus memperbaiki diri saya. Supaya saya jangan ketika Tuhan panggil saya, Tuhan katakan bahwa hai kamu hamba yang jahat, kenyang, saya tidak mengenal engkau. Lihat di Matius pasal 23 waktu itu. Dia katakan, Tuhan bukankah aku selama ini sudah melayani engkau, aku sudah bernubuat di nama engkau. Tuhan bilang, hai kau hamba yang jahat, kenyang engkau, aku tidak mengenal engkau. Saya tidak mau di dalam barisan itu. Atau kadang saya mau katakan bahwa saya sering merenungkan bahwa saya tidak mau seperti kondektur Jakarta, Bogor, Bekasi. Giliran semua penumpang naik di dalam mobil, kemudian saya tidak dapat tempat duduk. Semuanya duduk, saya yang gantung. Atau bahkan mungkin saya tertinggal di terminal. Tidak mau. Bapak Ibu maulah kita seperti itu? Sibuk dengan melihat orang, sibuk dengan begini. Tetapi dirinya lupa. Sehingga nanti orang yang dilihat itu kemudian mereka bertobat dan duduk di kerajaan Allah. Awak edw ketinggalan di neraka, tidak masuk. Karena terlalu sibuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari minggu ini adalah minggu akan yang terakhir, minggu penantian kita, minggu di mana kita merenungkan lagi betapa jahatnya dan betapa berdosanya diri kita ini. Bukalah hati kita. Firman Tuhan di sini yang dimaksudkan dengan dunia adalah, di sini dikatakan yang dimaksudkan dengan dunia di sini adalah masyarakat secara keseluruhan yang terorganisir dan bekerja terlepas dari Allah. Jadi orang-orang yang bekerja melepaskan diri dari Allah, dia termasuk di dalam dunia. Firman dan pemerintahannya, dunia ini tidak akan pernah mengaku Kristus, tetapi akan bersifat acuh tak acuh atau memusuhi Kristus dan Injilnya hingga kesudahan zaman. Bagi Yohanes, dunia adalah lawan terbesar dari juru selamat dalam sejarah keselamatan. Maukah kita ada pada posisi dunia? Orang-orang yang bekerja terlepas dari Allah, terlepas dari firman-Nya dan terlepas dari pemerintahan Allah. Kemudian kita menjadi musuh Allah. Tapi seringkali itu terjadi di dalam gereja. Kita tidak mendukung pelayanan, tetapi kita bagaimana caranya supaya pelayanan itu dari hari ke hari semakin mengerucut, semakin tetapi kita bilang saya ini adalah orang pilihan Allah. Tapi dalam perilakunya tidak menunjukkan. Kasih persaudaraan ini tidak ada. Bukankah kalau ada kasih persaudaraan enak kan? Kalau ada kesalahan satu dengan yang lain itu saling menegurnya, saling memperbaikinya itu enak. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah yang merasa lebih menekan yang lemah, menindas yang lemah. Kalau kita berbicara tentang Kristus ini ada 5 hal, yaitu kita berbicara tentang 5 K. Yaitu K yang pertama kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan yang kedua kali. Inilah yang akan kita terus mengingat rayakan di dalam 1 tahun gerejawi mulai dari Januari sampai ke bulan Desember. Kelahiran itu adalah berbicara tentang hari Natal. Kematian itu berbicara tentang Jumat Agung, kebangkitan, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan kedatangan kedua kali inilah yang minggu-minggu Advent, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebenarnya minggu-minggu Advent ini juga kita dirayakan sebagai minggu di mana sedang menantikan kedatangan
seringkali dibenci oleh orang. Karena apa? Manusia cenderung senang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering menganggap bahwa kita sudah menjadi terang. Bahkan ketika kita membakar lilin pun kadang-kadang kita sudah memikirkan bahwa kita adalah terang. Tapi sesungguhnya terang kita itu adalah gelap. Saya ambil contoh. Lilin ini kalau dinyalakan, misalnya ruangan ini gelap Bapak Ibu. Kalau lilin ini terang, kalau lilin ini nyala di ruangan gelap, kemudian suasana kita juga malam hari jadi benar-benar gelap. Satu lilin saja menyala, kira-kira terang nggak Bapak Ibu? Kira-kira ada cahaya yang bisa memberikan cahaya, bisa membantu kita nggak kalau kita melihat asal? Bisa ya. Tapi kalau lilin ini kita nyalakan ketika matahari menyinari bumi ini, ngefek nggak? Nggak ada arti apa-apa. Lilin yang tadi menganggap dirinya adalah terang, ternyata ketika terang itu datang yang lebih besar, nggak ada arti apa-apa. Berarti kira-kira lilin ini terang nggak? Bingung ya? Iya Bu, terang tapi saat dia di dalam kegelapan. Itu dia. Kita itu terlihat terang hanya saat kita berada di depan orang yang berdosa. Mungkin ada orang kita di tengah-tengah orang yang lebih jahat dari kita, terus kita merasa diri kita ini lebih baik. Mungkin kita di tengah-tengah sekumpulan yang orang yang belum percaya, terus kita merasa bahwa saya ini adalah terang, saya ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sendiri membawa diri kita kepada Tuhan, di situ baru kita tahu bahwa ternyata saya loh gak ada apa-apanya, saya ini sangat berdosa. Jadi makanya saya lihat kalau jangan pernah merasa diri lebih. Tidak. Saya dan Bapak Ibu kita sama di mata Tuhan. Kalau dicek itu terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak noda yang kita lakukan. Hanya saja mungkin ada yang ketahuan, ada yang tak ketahuan. Itu aja yang berbeda. Tapi manusia di mata Tuhan ketahuan sebenarnya. Manusia cenderung lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan manusia ini adalah jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Itu yang saya katakan tadi, bahwa manusia dari sejak Adam dan Hawa, ketika kejatuhan Adam dan Hawa, sudah berbuat dosa, bukannya datang kepada Tuhan yang terang, tetapi sebaliknya yang dilakukan adalah bersembunyi. Aku tak sembunyiai pengorak ketok. Saya kalau terang-terangan izin malu dosa. Malu itu adalah cara iblis. Iblis cara mengintimidasi lewat perasaan malu, sehingga dengan rasa malu juga membuat kita tidak mau untuk mengakui dan tidak mau datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan bekerja di dalam hati kita, boleh malu 1 kali, 2 kali, boleh satu. Malu sesaat boleh, namanya kita berbuat salah, kita malu, ya itu tandanya bahwa kita masih kita sadar, diri kita sadar bahwa aku malu ya, aku udah buat salah. Gak apa-apa, itu wajar. Tapi kalau setiap saat dibuat malu sampai kamu tidak berani melihat orang pun, bahkan tidak berani datang kepada Tuhan pun, bahkan menjauh persekutuan, Bapak Ibu, cara iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Itu bukan langkah yang tepat. Kalau kita benar-benar kita mau memberi diri kepada Tuhan, berlututlah kepada Tuhan. Tuhan, saya malu, tapi Tuhan terima kasih karena dengan seperti ini
di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3 ayat 21 dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ini kalau kita benar-benar kita mencintai terang, kita benar-benar melakukan yang benar, kita mau datang kepada Tuhan. Saat kita terpeleset, saat kita jatuh, mulut kita keseleo, saat kita melakukan perbuatan kita keseleo, kita melakukan perbuatan yang jahat, ingat, Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan masih membuka tangan lebar-lebar untuk mengatakan, anakku, kembalilah kepadaku, perbuatanmu salah. Kembali, datanglah kepada terang itu, katakan supaya segala sesuatu menjadi nyata dan kita akan dituntun kembali kepada perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang menjadi pertanyaan di dalam renungan kita hari ini. Maukah kita menerima terang? Atau adakah kita yang masih kelihatan yang menerima tetapi sesungguhnya menolak? Terang, kelihatan terang tetapi gelap. Maukah kita menerima terang itu? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut sang terang itu? Kalau kita benar-benar mau menerima terang itu, maukah kita menyambut terang itu? Apakah kita kalau kita mau menyambut terang itu, apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam cara hidup yang lamakah? Atau bertobat? Mencintai perbuatan-perbuatan yang lamakah? Atau bertobat dan kembalilah kepada Allah? Kembalilah kepada terang. Semuanya, semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita mengoreksi hati kita satu dengan yang lain, sehingga kiranya cinta kasih Kristus itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu nyata di dalam hidup kita. Dan dari hari ke hari hidup kita selalu dan senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih Kristus, dan kita semua bisa mengaplikasikan bahwa kita benar-benar bersaudara di sini dan di semua, di segala tempat. Bukan hanya sekadar pujian demi pujian yang kita sampaikan lewat bibir mulut kita, tetapi mulai dari dalam hati kita. Pulanglah, renungkanlah firman Tuhan ini dan lakukanlah di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Saudari, Bapak yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau mengizinkan kembali kepada kami untuk kami sejenak menenangkan hati dan pikiran kami. Kami boleh berada di sekitar firman Tuhan, kami merenungkan akan firman-Mu ya Bapak. Bapak, kembali kami sadar bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, terkadang hati kami tersentuh, terkadang juga kami merasakan tidak nyaman di dalam hati kami. Namun itulah tandanya bahwa benar-benar hidup kami ini masih menggunakan cara hidup yang lama. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya firman Tuhan ini terus membersihkan seluruh hidup kami, membersihkan hati kami, sehingga firman Tuhan boleh mendapatkan tempat yang layak di dalam hati kami dan hidup kami. Dan dari hari ke hari hidup kami hanya terus memancarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hamba sudah berhenti untuk berkata-kata tentang firman-Mu Bapa. Namun pada saat ini kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan terus berkata-kata di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kiranya kami terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dimanapun dan dalam kondisi seperti apapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami serta ucapan syukur kami. Kami di dalam nama